Pria itu mengabaikan peringatan pelaut kulit putih tersebut dan langsung melompat ke laut. Seorang perwira melihat kejadian itu dan segera memerintahkan perenang tercepat untuk membawanya kembali. Karena para pelaut kulit hitam tidak diperbolehkan berenang di laut dari kapal perang Amerika tersebut, mereka hanya boleh berdiri dan melihat para pelaut kulit putih berenang. Namun pria ini terang-terangan melanggar aturan. Menyadari bahaya yang akan dihadapinya, ia mempercepat renangnya dan meninggalkan pelaut kulit putih itu jauh di belakang. Para pelaut kulit hitam lainnya yang berdiri di dek mulai bersorak untuknya. Sang kapten melihat semuanya dan terkesan dengan kemampuan berenang serta keberaniannya. Ia pun merekomendasikan pria tersebut untuk masuk Akademi Angkatan Laut. Begitulah Carl menjadi siswa kulit hitam pertama dalam sejarah akademi tersebut. Namun, begitu ia tiba di kamp pelatihan, para rekan pelaut kulit putihnya mulai mengejeknya. Pada malam pertama, seorang perwira sengaja menyiramkan air kepadanya dan mengganggunya dengan alasan latihan. Ia bahkan diserang menggunakan selang air bertekanan tinggi, dengan harapan Carl akan menyerah dengan sendirinya. Namun, Carl tidak menyerah. Suatu hari saat latihan menyelam, selang oksigen seorang pelaut tersangkut dan nyawanya berada dalam bahaya. Saat itu, hanya Carl yang maju untuk membantu. Ia melepaskan selang oksigennya sendiri dan memberikannya kepada rekannya, sehingga menyelamatkan nyawanya. Namun, keesokan harinya, seorang pelaut kulit putih justru dianugerahi medali. Meskipun dialah yang meninggalkan rekannya dalam keadaan berbahaya. Jelas sekali bahwa itu tidak adil. Meski begitu, Carl tidak mengatakan apapun dan hanya pergi dengan tenang. Sikap tenangnya justru membuat pelaut yang menerima medali tersebut merasa malu pada dirinya sendiri. Suatu malam sebelum ujian akhir, perwira itu kembali menemui Carl dan mencoba membujuknya untuk meninggalkan kursus. Namun, Carl dengan tegas menolak. Marah, perwira tersebut menghancurkan radio yang diberikan ayah Carl kepadanya. Lalu pergi setelah mengancamnya. Keesokan harinya, Carl datang untuk mengikuti ujian. Begitu tes menyelam dimulai, perwira itu dengan licik memotong tas peralatannya, sehingga semua peralatannya jatuh ke dasar. Semua siswa lainnya menyelesaikan ujian dan kembali ke permukaan, tetapi Carl tetap berada di bawah dan terus mencari peralatannya hingga larut malam. Semua orang mengira dia tidak akan kembali, sehingga tali pengaman ditarik ke atas. Namun, peralatan yang ikut terangkat bersama tali tersebut ternyata masih terpasang dengan lengkap. Akhirnya, setelah bekerja keras selama 9 jam, Carl berhasil menyelesaikan ujian dan nyaris tidak sanggup kembali ke daratan. Melihatnya, bahkan sang perwira menjadi emosional dan akhirnya mengumumkan bahwa Carl telah lulus. Carl berhasil menyelesaikan pelatihannya. Saat hendak pergi, ia melihat bahwa radio miliknya yang rusak telah diperbaiki. Ia memahami bahwa itu adalah cara sang perwira untuk meminta maaf. Bertahun-tahun kemudian, Carl menjadi penyelam senior. Dalam sebuah misi penyelamatan, ia berhasil menyelamatkan nyawa 2 penyelam muda. Namun, dalam prosesnya ia mengalami cedera parah pada pahanya. Ia selamat, tetapi kehilangan salah satu kakinya. Ia diberitahu bahwa dirinya tidak akan pernah bisa menyelam lagi. Namun, Carl tetap tidak menyerah. Ia mengetahui bahwa beberapa orang berhasil mendapatkan kembali kualifikasi menyelam mereka. Karena itu, ia memutuskan untuk menyelesaikan pelatihan rehabilitasinya dalam waktu 14 minggu. Pelatihnya juga membantunya dan mulai melatihnya secara pribadi. Carl terus bekerja keras setiap hari. Akhirnya, hari ujian pun tiba. Untuk membuat semuanya semakin sulit, para petugas membawa perlengkapan menyelam seberat 400 pon dan meminta Carl berjalan sebanyak 12 langkah sambil mengenakannya. Bahkan bagi penyelam yang besar dan kuat, hal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Namun Carl mulai melangkah satu demi satu. Meskipun merasakan sakit, ia menolak untuk berhenti. Pada langkah ke-8, kaki prostetiknya patah. Rasa sakit dan kekecewaan terlihat jelas di wajahnya. Sementara air mata mulai memenuhi matanya. Namun pelatihnya berdiri di hadapannya dan terus memberinya semangat. Akhirnya Carl berhasil menyelesaikan 12 langkah tersulit dalam hidupnya. Melihat kerja keras dan keberaniannya, semua orang yang berada di sana ikut tersentuh.